dengan saya, Ibu. Saya Naila, perawat yang kemarin berdiskusi dengan Ibu. Iya, saya masih ingat. Bagaimana perasaan Ibu pagi hari ini? Lumayan baik, Mbak. Apakah akhir-akhir ini masih ada rasa marah atau kesal? Kadang masih ada. Baik Ibu, kemarin kita sudah belajar tarik nafas dalam dan memukul bantal atau kasur pada saat marah. Apakah sudah dicoba? Sudah beberapa kali. Bagaimana hasilnya? Lumayan membantu. Saya jadi lebih tenang. Bagus sekali Ibu, berarti Ibu sudah berusaha mengontrol kemarahan dengan baik ya. Iya, Mbak. Hari ini kita akan belajar cara lain untuk mengontrol marah, yaitu dengan berbicara atau berkomunikasi secara baik-baik. Kita akan latih menolak dengan baik, meminta dengan baik, dan mengungkapkan perasaan dengan baik. Waktunya kurang lebih sekitar 10 menit. Untuk tempatnya di sini saja. Apakah Ibu bersedia? Bersedia, Mbak. Baik, kita mulai ya. Iya, Mbak. Bu Nana, kalau ada orang yang meminta sesuatu yang tidak ingin Ibu berikan, biasanya bagaimana responnya Ibu? Kadang saya langsung marah. Misalnya, teman meminta jajan terakhir yang Ibu punya, apa yang biasanya Ibu katakan? Saya bilang, jangan ganggu saya. Kalau disampaikan dengan nada tinggi, bagaimana reaksi orang lain? Mungkin tersinggung. Betul Ibu, kita bisa menolak tanpa marah. Contohnya, maaf, saya tidak bisa memberikan jajan ini karena sisa satu. Coba Ibu ulangi. Maaf, saya tidak bisa memberikan jajan ini karena sisa satu. Bagus sekali, coba lebih pelan dan sopan ya. Maaf, saya tidak bisa memberikan jajan ini karena jajannya sisa satu. Bagus Ibu, bagaimana perasaan Ibu saat mengucapkannya? Lebih enak daripada marah-marah. Betul sekali. Yang kedua, sekarang kita belajar meminta dengan baik. Misalnya, Ibu ingin minta air minum kepada petugas. Biasanya bagaimana cara Ibu untuk memintanya? Kadang saya langsung menyuruh. Kita coba menggunakan kata tolong. Contohnya, tolong bantu saya mengambilkan air minum. Silakan dicoba. Tolong bantu saya mengambilkan air minum. Terus sekarang, misalnya Ibu meminta selimut. Tolong ambilkan saya selimut. Bagus, bisa ditambahkan kata mohon atau tolong agar lebih sopan ya. Tolong ambilkan saya selimut. Sangat bagus Ibu. Ternyata lebih nyaman ya. Ibu orang lain juga lebih senang membantu jika kita berbicara dengan baik. Yang ketiga, mengungkapkan perasaan dengan baik. Yang ketiga, sekarang kita belajar mengungkapkan perasaan ya. Kalau Ibu kesal karena diejek orang, biasanya apa yang Ibu akan lakukan? Saya langsung marah. Kita coba dengan cara lain. Daripada membentak, Ibu bisa mengatakan, saya merasa kesal ketika saya diejek. Coba Ibu ucapkan. Saya merasa kesal ketika saya diejek. Bagus sekali. Sekarang, misalnya, ada teman yang mengambil barang Ibu tanpa izin. Apa yang akan Ibu lakukan? Jangan ambil barang saya. Itu masih terdengar marah. Coba dengan kalimat yang lebih baik lagi. Saya tidak suka kalau barang saya diambil tanpa izin. Nah, itu sangat bagus. Iya, lebih sopan. Betul, dengan cara itu orang lain bisa memahami perasaan Ibu tanpa menjadi pertengkaran ya. Iya, Mbak. Sekarang saya ingin melihat apakah Ibu sudah memahami ketiga cara tadi. Kalau ada teman meminta barang yang tidak ingin Ibu berikan, apa yang akan Ibu katakan? Maaf, saya tidak bisa memberikannya. Bagus. Kalau ingin meminta bantuan, Tolong bantu saya. bagus. Kalau merasa kesal, Saya merasa
merasa kesal ketika diperlakukan seperti itu. Bagus sekali Ibu. Ibu sudah mampu mempraktikkan semuanya dengan baik. Terima kasih, Mbak. Saya bangga karena Ibu mau belajar sama berlatih. Bagaimana perasaan Ibu setelah latihan hari ini? Senang dan lebih paham cara berbicara yang baik. Apa manfaat yang Ibu rasakan? Saya jadi tahu cara menyampaikan keinginan tanpa marah. Bagus, coba sebutkan 3 cara komunikasi yang sudah diajarkan tadi. Menolak dengan baik, meminta dengan baik, dan mengungkapkan perasaan dengan baik. Bagus sekali Ibu. Mulai hari ini saya harap Ibu mempraktikkan ketiga cara tersebut dalam kegiatan sehari-hari dan memasukkannya ke jadwal harian ya Ibu. Baik, saya akan coba. Bagus sekali. Besok kita akan bertemu lagi untuk belajar mengontrol marah dengan cara spiritual seperti berdoa dan beribadah. Baik, Mbak. Kita bertemu lagi besok pukul 9 di ruangan ini lagi ya Ibu. Siap, Mbak. Terima kasih atas kerjasamanya hari ini. Kalau tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, saya izin pamit ya Ibu. Iya, sama-sama.